Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di seri tutorial MA3161 pengantar teori suku bunga dengan saya Ade Chandra Bayu. Saat ini Anda menyaksikan tutorial berjudul Persamaan Nilai yang merupakan video kedua dari seri tutorial 1. Pada video ini saya akan menyajikan pembahasan soal-soal terkait nilai waktu dari uang dan persamaan nilai. Langsung saja, untuk soal pertama, Jessica menerima suatu pinjaman investasi 1.000 untuk dikembalikan selama 4 tahun. Suku bunga yang berlaku adalah effective rate of discount 5% untuk 2 tahun pertama, dan nominal rate of interest 5% convertible semi-annually untuk 2 tahun berikutnya. Tentukan nilai akumulasi pada tahun keempat. Penyelesaian, mari kita perhatikan garis waktu dari waktu 0 sampai 4. Untuk 2 tahun pertama berlaku effective rate of discount 5%, kemudian 2 tahun berikutnya berlaku nominal rate of interest 5%, convertible semi-annually. Dengan nilai A0 sama dengan 1.000, maka A4 sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah I pangkat 2. 1 ditambah I pangkat 2 merupakan faktor akumulasi selama 2 tahun pertama. Kemudian dikali 1 ditambah I2 per 2 pangkat 4 yang merupakan faktor akumulasi di 2 tahun berikutnya. Karena di 2 tahun pertama diketahui effective rate of discount, maka kita akan mengganti 1 ditambah I pangkat 2 dengan 1 kurang D pangkat negatif 2. Dengan nilai D adalah 5%. Sedangkan untuk 2 tahun berikutnya berlaku suku bunga nominal, convertible semi-annually. Maka rumusan untuk nilai akumulasi pada akhir tahun keempat adalah 1.000 dikali 1 kurang 5% pangkat negatif 2 dikali 1 ditambah 0,025 pangkat 4. Silakan Anda lanjutkan perhitungannya. Soal nomor 2. Dana 6.000 diinvestasikan selama 10 tahun. 3 tahun pertama berlaku force of interest delta T sama dengan 1 per 2 ditambah T, sedangkan tahun-tahun berikutnya berlaku bunga majemuk 5% per tahun. Pertanyaan A, tentukan rumus nilai akumulasi AT untuk 3 tahun pertama. Pertanyaan B, hitunglah nilai akumulasi dari investasi tersebut pada akhir tahun ke-10. Untuk pertanyaan A, rumus AT untuk 3 tahun pertama. AT sama dengan A0 dikali E pangkat integral 0 sampai T delta R dr. Komponen E pangkat integral 0 sampai T delta R dr merupakan faktor akumulasi dengan menggunakan force of interest delta T. Rumusan ini berlaku untuk T mulai dari 0 sampai 3. Maka diperoleh AT sama dengan 6.000 dikali E pangkat integral 0 sampai T 1 per 2 plus RDR. Berikut hasil integralnya dan hasil akhirnya adalah 6.000 dikali 2 ditambah T dibagi 2. Jadi rumusan AT untuk 3 tahun pertama adalah 6.000 dikali 2 tambah T bagi 2 atau sama dengan 3.000 dikali 2 ditambah T. Berikutnya kita akan menentukan nilai akumulasi pada akhir tahun ke-10. Namun untuk itu kita harus menentukan terlebih dahulu fungsi akumulasi yaitu AT. Karena terdapat 2 jenis suku bunga pada investasi ini, maka rumusan AT dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama untuk T dari 0 sampai 3 rumusannya adalah 6.000 dikali 2 ditambah T bagi 2. Rumusan ini merupakan hasil dari pertanyaan A. Sedangkan untuk T lebih dari 3, maka rumusan AT sama dengan 6.000 dikali 5 per 2 dikali 1,05 pangkat T kurang 3. Komponen 6.000 dikali 5 per 2 merupakan nilai akumulasi sampai tahun ketiga, yaitu dengan mensubstitusikan 3 ke rumusan yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan faktor akumulasi dengan bunga majemuk 5% per tahun, yaitu 1,05, pangkatnya tentu dikurangi 3 karena sudah ada akumulasi sampai tahun ketiga di bagian ini.
Sehingga untuk A10 sama dengan 6.000 dikali 5/2 dikali 1,05 pangkat 7. Anda dapat melanjutkan perhitungan untuk memperoleh hasil akhirnya. Berikutnya soal nomor 3. Cari nilai akumulasi dari dana sebesar 1.000 pada akhir dari 15 tahun yang akan datang jika suku bunga efektif 5% untuk 5 tahun pertama, 4,5% untuk 5 tahun kedua, dan 5% untuk tahun ketiga. Berapa suku bunga efektif untuk keseluruhan 15 tahun? Ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, nilai akumulasi pada akhir tahun ke-15, yaitu A15, sama dengan A0 dikali 1 ditambah suku bunga efektif untuk 5 tahun pertama, dikali 1 ditambah suku bunga efektif untuk 5 tahun berikutnya, dan dikali 1 ditambah suku bunga efektif untuk 5 tahun terakhir. Dengan A0 sama dengan 1.000, maka diperoleh rumusan untuk A15 sebagai berikut. Dan hasilnya adalah 2029,899. Pertanyaan kedua, berapa suku bunga efektif untuk keseluruhan 15 tahun? Kita akan menentukan I dari persamaan A15 sama dengan A0 dikali 1 ditambah I pangkat 15. I di sini merupakan suku bunga efektif untuk keseluruhan 15 tahun. Kita telah memperoleh hasil bahwa A15 sama dengan 2029,899 sama dengan A0 1000 dikali 1 ditambah I pangkat 15. Maka I sama dengan A15 dibagi 1000 pangkat 1/15 kurang 1. Hasilnya adalah 4,833%. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seseorang dijanjikan mendapatkan 1.000 pada akhir tahun ke-9 dari sekarang, asalkan dia 4 kali menyerahkan uang, yaitu 100 saat sekarang, 200 pada akhir tahun ke-5, 50 pada akhir tahun ke-10, dan terakhir pada akhir tahun ke-11. Hitung pembayaran terakhir tersebut bila suku bunga nominal 8% convertible quarterly pada 5 tahun pertama, 6% convertible semi-annually pada tahun-tahun sisanya. Mari kita perhatikan garis waktu mulai dari 0 sampai akhir tahun ke-11. Kemudian detail waktu sesuai dengan informasi pada soal, yaitu akhir tahun ke-9, akhir tahun ke-5, dan akhir tahun ke-10. Pada akhir tahun ke-9, dia dijanjikan untuk memperoleh uang sebesar 1.000. Asalkan dia 4 kali menyerahkan uang, yaitu 100 saat ini, kemudian 200 pada akhir tahun ke-5, dan 50 pada akhir tahun ke-10, serta terakhir pada akhir tahun ke-11, misalkan sejumlah X. Kita akan menentukan nilai X yang merupakan pembayaran terakhir. Suku bunga yang berlaku adalah suku bunga nominal convertible quarterly pada 5 tahun pertama sebesar 8%, kemudian suku bunga nominal semi-annually sebesar 6% dari tahun ke-5 sampai tahun ke-11. Maka persamaan nilainya dengan comparison date pada T sama dengan 11 adalah 1.000 dikali 1 ditambah I2 dibagi 2 pangkat 2 akan sama dengan nilai akumulasi dari masing-masing pembayaran. Yang pertama 100 jika diakumulasi ke tahun ke-11, maka akan menggunakan dua macam suku bunga. Jadi untuk 5 tahun pertama dikali dengan 1 ditambah I4 bagi 4 pangkat 20. Kemudian selama 6 tahun berikutnya dikali 1 ditambah I2/2 pangkat 12. Kemudian ditambah untuk pembayaran sebesar 200 diakumulasikan ke tahun ke-11, maka dikali dengan 1 ditambah I2/2 pangkat 12. Dan yang berikutnya, pembayaran sebesar 50 diakumulasikan ke tahun 11, maka dikali dengan 1 ditambah I2/2 pangkat 2. Dan yang terakhir adalah pembayaran terakhir. Berapa nilai X? Anda tinggal menyelesaikan persamaan ini. Lanjut ke soal nomor 5. Viata mendepositokan uangnya di suatu bank dengan tingkat bunga tahunan efektif sebesar I selama 5 tahun pertama, dan tingkat bunga tahunan sebesar 2I untuk tahun-tahun selanjutnya.
Uang yang didepositokan adalah sebesar 1 juta dan dimulai saat ini. Nilai deposito Viata adalah sebesar 3.090.000 di akhir tahun ke-10 dan 13.620.000 di akhir tahun ke-20. Berapa nilai deposito Viata di akhir tahun ke-7? Diketahui A0 1 juta, maka kita dapat menentukan A10 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah suku bunga 5 tahun pertama, yaitu sebesar I pangkat 5, kemudian dikali dengan 1 ditambah suku bunga untuk 5 tahun berikutnya, 2I pangkat 5. Dan nilainya sama dengan Rp3.090.000. Kemudian, kita juga dapat menentukan A20 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah I pangkat 5, dikali dengan 1 ditambah 2I pangkat 15, suku bunga 2I untuk 15 tahun berikutnya, dan nilainya sama dengan Rp13.620.000. Akan ditentukan nilai deposito Viata di akhir tahun ke-7. Rumusannya adalah 1 juta dikali 1 ditambah I pangkat 5, dikali 1 ditambah 2I pangkat 2. Apabila kita sudah memperoleh nilai I, maka A7 tentu akan mudah untuk dihitung. Bagaimana cara menentukan I? Coba kita bagi rumusan A20 dibagi A10. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 2I pangkat 10, sama dengan 13.620.000 dibagi 3.090.000. Dari sini diperoleh I sama dengan setengah dikali 13.620.000 dibagi 3.090.000 pangkat 1/10 kurang 1. Atau I sekitar 7,995%. Maka nilai A7 sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,07995 pangkat 5, dikali 1 ditambah 2 kali 0,07995 pangkat 2. Hasilnya adalah Rp1.976.357,467. Berikutnya soal ke-6. Jennifer menabung 1.000 dengan interest rate 2i convertible quarterly untuk 6 tahun pertama dan suku bunga sebesar I convertible semi-annually untuk sisa tahun berikutnya. Nilai akumulasi pada akhir tahun ke-5 adalah X. Jika nilai akumulasi pada akhir tahun ke-8,5 adalah 1.890, berapa nilai X? Mari kita perhatikan garis waktunya. Untuk 6 tahun pertama, berlaku suku bunga nominal 2i yang dikonversi setiap 3 bulanan, atau ada 4 periode bunga setiap tahunnya. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, berlaku suku bunga nominal I yang dikonversi setiap 6 bulanan, atau 2 periode bunga setiap tahunnya. Dengan A0 sama dengan 1.000, nilai akumulasi pada akhir tahun ke-5 adalah 1.000 dikali 1 ditambah 2i per 4 pangkat 20. Pangkat 20 diperoleh karena selama 5 tahun dan ada 4 periode bunga setiap tahunnya. Dan nilai akumulasinya sama dengan X. Kemudian, A8,5 sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah 2i per 4 pangkat 24. Berarti sampai di sini sudah terakumulasi sampai akhir tahun ke-6, kemudian dilanjutkan diakumulasi selama 2,5 tahun lagi dengan pengali 1 ditambah I per 2 pangkat 5. Jadi dari akhir tahun ke-6 sampai ke tahun 8,5 ada 5 periode bunga 6 bulanan. Dan nilai akumulasinya sama dengan 1.890. Kita akan menentukan nilai X berdasarkan kedua persamaan ini. Ini adalah persamaan dari A8,5. 2i per 4 sama saja dengan I per 2, maka apabila kita kalikan akan menjadi 1.000 dikali 1 ditambah I per 2 pangkat 29, sama dengan 1.890. Dari sini diperoleh 1 ditambah I per 2 sama dengan 1.890 per 1.000 pangkat 1 per 29. Nilai X sama dengan A5, yaitu 1.000 dikali 1 ditambah 2i per 4 pangkat 20. 2i per 4 sama saja dengan I dibagi 2, sehingga nilai X menjadi sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah I per 2, 1.890 per 1.000 pangkat 1 per 29, pangkat 20. Anda dapat melanjutkan perhitungan untuk memperoleh hasil akhirnya.
Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui pada tanggal 1 November 2020, Didi berinvestasi sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga sederhana tahunan sebesar 8%. Pada hari yang sama, Dodo berinvestasi sebesar 105 juta rupiah pada tingkat bunga tahunan nominal sebesar X% yang dikonversi secara bulanan atau convertible monthly. Pada tanggal 1 September 2024, nilai akumulasi dana Didi dan Dodo akan berjumlah sama. Berapakah nilai X? Pertama, mari kita perhatikan waktunya terlebih dahulu ya. Mulai dari tanggal 1 November 2020 sampai 1 September 2024. Berarti ada 46 bulan. Kenapa kita hitung bulan? Karena untuk investasi Dodo dikonversi secara bulanan. Jadi ini untuk mempermudah perhitungan. Persamaan nilainya adalah nilai akumulasi dana Didi di bulan ke-46 sama dengan nilai akumulasi dana Dodo di bulan ke-46. Untuk dana Didi, persamaannya adalah 100 dikali 1 ditambah 46 dikali 8% dibagi 12. Ini merupakan rumusan akumulasi simple annual interest bulanan selama 46 bulan. Kemudian untuk dana Dodo, sama dengan 105 dikali 1 ditambah X% per 12 pangkat 46. X% merupakan suku bunga nominal yang dikonversikan secara bulanan. Kita akan menentukan berapa nilai X. Dari persamaan nilai ini dengan mudah kita dapat menentukan nilai X. X% sama dengan 12 dikali 100 per 105 dikali 1 ditambah 46 dikali 0,08 per 12. Semuanya berpangkat 1 per 46 dikurang 1. Diperoleh X% sama dengan 0,057185 atau X sama dengan 5,7185. Soal ke-8. Dodi akan meminjamkan dananya untuk investasi sebesar P dengan interest rate 20% per tahun, sehingga akan mendapatkan nilai akumulasi sebesar Rp2.488.320 pada akhir tahun kelima. Apabila dana baru dikembalikan pada tahun ke-10, hitung nilai akumulasi yang didapatkan Dodi. Mari kita perhatikan garis waktu, mulai dari waktu 0 sampai waktu 10. Di waktu 0, Didi meminjamkan dananya sebesar P. Kemudian, pada akhir tahun kelima, nilai akumulasinya menjadi Rp2.488.320. Yang ditanyakan adalah berapa nilai akumulasi pada akhir tahun ke-10. Diketahui A0 sama dengan P, dan nilai akumulasi pada akhir tahun kelima, yang apabila kita rumuskan menjadi P dikali 1 ditambah suku bunga pangkat 5, sama dengan Rp2.488.320. Akan dihitung A10, rumusannya adalah P dikali 1 ditambah suku bunga pangkat 10. Nah, di sini, 1 ditambah 20% pangkat 10 dapat difaktorkan menjadi 1 ditambah 20% pangkat 5 dikali 1 tambah 20% pangkat 5. Atau, ini sama saja dengan nilai akumulasi di tahun kelima dikali dengan faktor akumulasi 5 tahun berikutnya. Maka, A10 menjadi sama dengan Rp2.488.320 dikali 1 ditambah 20% pangkat 5. Silakan Anda lanjutkan perhitungan untuk memperoleh nilai akhir. Lanjutnya soal 9, ini merupakan soal terakhir pada tutorial ini. Soalnya adalah jika diketahui nilai sekarang dari pembayaran sebesar 400 juta rupiah pada akhir tahun ke-N, ditambah dengan pembayaran sebesar 200 juta rupiah pada akhir tahun ke-2N adalah 400 juta rupiah. Berapa tingkat bunga efektif tahunannya? Persamaan nilai dari soal ini adalah nilai sekarang dari 400 juta pada akhir tahun ke-N, yaitu 400 dikali 1 per 1 plus I pangkat N, yang ditambah dengan nilai sekarang dari 200 juta pada akhir tahun ke-2N, yaitu 200 dikali 1 per 1 tambah I pangkat 2N, sama dengan 400 juta. Akan ditentukan nilai I, yaitu tingkat bunga efektif tahunan.
Kita kalikan persamaan ini dengan 1 tambah I pangkat 2N diperoleh bentuk berikut. Dan bentuk ini merupakan suatu persamaan kuadrat. Bila kita misalkan 1 tambah I pangkat N adalah X, maka bentuk ini sama dengan 2X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai X dapat dengan mudah kita tentukan. X yang merupakan 1 ditambah I pangkat N sama dengan 1 tambah akar 3 bagi 2. Hasil ini diperoleh dengan menggunakan rumus ABC, dan kita hanya mengambil akar-akar yang bernilai positif. Dengan demikian, nilai I atau suku bunga efektif tahunan adalah 1 ditambah akar 3 per 2 pangkat 1 per N kurang 1. Demikianlah seri tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.